Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat ini saya ingin bicara tentang kuasa unity atau kesepakatan. Haleluya, haleluya. Nah, kita percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kalau dua atau tiga orang sepakat meminta, maka Tuhan akan memberi. Dan saya percaya dari kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang unity atau kesepakatan ya. Makanya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, di mana kita harus menerapkan ini? Yang pertama-tama dalam keluarga kita. Haleluya. Khususnya hubungan suami istri. Hubungan suami istri harus ada unity. Hubungan suami istri harus ada kesepakatan. Sebab tantangan dalam hidup ini yang terbesar adalah masalah rumah tangga atau masalah keluarga. Kalau rumah tangga, keluarga kita kuat, saya percaya menghadapi tantangan apapun, masalah apapun dari luar, badai apapun kita akan kuat. Tapi kalau kita menghadapi masalah rumah tangga atau keluarga kita nggak kuat, bagaimana mungkin kita juga bisa menghadapi badai atau tantangan yang datang dari luar? Oleh sebab itu Alkitab dengan jelas mengajarkan kita tentang kuasa kesepakatan atau unity, dan itu harus dimulai dari kita suami istri. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat ya dari Kejadian 2 ayat yang ke-24, dan di dalam perjanjian baru sama Efesus pasal 5 ayat yang ke-31 itu berkata seperti ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sebab keduanya menjadi satu daging. Haleluya, haleluya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, Allah sebetulnya mendesain seorang pria waktu dia memasuki pernikahan harus meninggalkan orang tuanya dan membentuk satu unit baru atau keluarga baru bersama dengan istrinya. Haleluya. Meninggalkan di sini bukan melupakan atau nggak mau peduli ya, tapi maksudnya bicara harus mandiri ya. Nah, oleh sebab itu di sini juga berbicara tentang satu daging. Nah, satu daging ini menunjukkan bahwa Tuhan mendesain pernikahan itu bersifat monogami ya, di mana pasangan suami istri harus membentuk kesatuan yang tidak boleh terpisahkan oleh apapun juga, sehingga suami betul-betul mengasihi istrinya. Dan pada saat yang sama juga seorang istri harus mengasihi suaminya ya, menjadi bagian dari dirinya sendiri. Haleluya, haleluya ya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, mulai dari penciptaan manusia, kesepakatan pasangan suami istri merupakan kehendak dan rancangan Tuhan. Tentunya ketika Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita nggak sejalan lagi dengan kehendak Tuhan, ini yang berbahaya atau berarti kita sedang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan maaf dalam tanda kutip, kita boleh dianggap ya melawan Tuhan. Nah, dari situ akan justru lahir ketidaktertiban atau kekacauan sehingga akan merusak tatanan dalam kehidupan rumah tangga kita. Oleh sebab itu mari kita berbalik kepada rancangan Tuhan yang sempurna, yaitu Tuhan menghendaki kita satu daging. Kita ada unity, ada kesatuan hati, ada kesepakatan khususnya di antara suami istri. Haleluya ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus ada unity atau kesatuan hati atau ada kesepakatan ini? Yang pertama saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, karena tanpa kesepakatan suami dan istri tidak akan bisa dapat saling memenuhi kebutuhan emosi satu sama lain. Haleluya. Sebab kita tahu sebagai manusia Tuhan menciptakan kita tuh punya kebutuhan dasar. Kita kepingin dikasihi, kita kepingin diterima, kita kepingin dihargai, kita kepingin dihormati. Saudara, ya kalau kita dengan pasangan kita nggak bisa mendapatkan itu, maka
tatanan Tuhan dalam kehidupan kita akan menjadi rusak. Haleluya. Jadi seharusnya dalam sebuah rumah tangga harus ada ikatan emosi dengan adanya unity dan kesepakatan itu. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tanpa kesepakatan pasangan suami istri bisa diibaratkan bahtera rumah tangga yang memiliki dua nahkoda yang jalannya berbeda arah. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini akan menimbulkan kebingungan ya dalam pertumbuhan anak-anaknya nanti, khususnya ya dalam kejiwaan mereka ya, sebab ayah dan ibunya selalu nggak sepakat kemana mereka harus mengikuti teladannya. Haleluya. Jadi saya berdoa, mari kita sama-sama suami istri sadarilah ini, kita harus mulai hari ini membangun kesepakatan, membangun unity ya. Haleluya, haleluya, haleluya ya. Sebab kalau kita ya lebih dalam lagi ya, bila terjadi kesepakatan suami istri itu kita bangun, maka akan ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Apa itu? Ya, yang pertama akan ada kebahagiaan ya. Sebab ini adalah desain Tuhan yang awal-awal. Kita akan mengalami yang disebut misteri. Ya, misteri kesatuan Kristus dan jemaat seperti yang ada dalam Efesus 5 ayat 32. Wow, dan di sini saudara akan menikmati surga ada dalam rumah tangga kita itu nyata. Haleluya. Dimulai makanya dari unity atau kesepakatan terlebih dahulu. Dan tentunya hal yang kedua, waktu ada unity atau kesepakatan ini, kita akan melihat atmosfer keluarga kita akan sehat dan anak-anak akan bertumbuh sehat juga. Mereka akan merasa aman, nyaman, mereka akan merasa dikasihi, mereka akan merasa terarah hidupnya, mereka akan merasa punya tujuan hidupnya karena mereka melihat sosok-sosok yang matang dari kedua orang tuanya. Haleluya, haleluya. Sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Pastor, apa saja kesepakatan kami suami istri yang harus kami sepakati? Haleluya. Ya, beberapa hal yang saudara harus sepakati tentunya ya, bisa ditambah lagi yang lain, tapi ini yang penting. Yang pertama, tujuan pernikahan itu harus disepakati, harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Ya, tujuan pernikahan dan tujuan keluarga itu sendiri apa? Mau dibawa kemana keluarga itu? Harus ada. Haleluya. Ya, lalu kesepakatan tentang pengelolaan penghasilan daripada keuangan atau finansial suami istri tersebut. Nah, ini juga penting ya. Lalu kesepakatan tentang model pengasuhan anak. Ya, anak ini harus diasuh seperti apa? Modelnya seperti apa? Haleluya, ini harus sepakat. Dan yang terakhir tentunya ya tentang kesepakatan untuk mengelola rumah tangga itu sendiri. Ya, sebab dalam rumah tangga banyak masalah complicated dan itu harus kita sepakati bagaimana mengelolanya. Nah, saya percaya kalau keempat hal ini kita kerjakan, kita lakukan, maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang diberkati dan bisa menjadi berkat. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau misalkan salah satu dari kami nggak siap untuk kita membangun unity atau kesatuan kesepakatan ini? Ya, saya cuma mau bilang melalui program ini, marilah kita rendah hati, kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, orang yang nggak siap, terutama ya karena mungkin dia belum bersih dari distorsi masa lalu, ada luka emosi, ya, ada keyakinan yang salah, ada trauma-trauma, ada kebiasaan buruk. Mari kita belajar rendah hati, berubah. Haleluya, bertobat dan berubah, ya. Dan tentunya hal yang paling penting selanjutnya yaitu kita harus sama-sama belajar bertumbuh terus-menerus dengan pola pikir serta kebiasaan yang benar tentang kesepakatan suami istri. Belajar sama-sama merendahkan diri, saling memuji, saling memberikan apresiasi, saling berterima kasih. Haleluya. Dan saya percaya kalau ini kita kerjakan, maka keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. So, tetap unity, tetap satuan hati, tetap sepakat.
Dan saya percaya dimanapun Tuhan membawa kita, kita akan jadi terang dan garam. Tuhan memberkati. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus setiap kami yang mendengar program ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, khususnya hubungan kami suami istri, hamba berdoa kiranya melalui program ini, melalui firman Tuhan, kami semua disadarkan bahwa kami perlu kesepakatan, kami perlu unity. Ampuni kami kalau kami masih saling ego, tapi kami belajar satu sama lain saling menerima, saling merendahkan diri kami, supaya kami tahu bahwa firman Tuhan yang harus menjadi kepala dalam rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, Engkau memampukan kami terjadi pemulihan. Haleluya. Amin.